Goyang kanan kiri juga nggak apa-apa. Nggak usah nari-nari atau naik kecap. Kanan kiri aja gerakan tubuh. Selama seminggu yang boleh kita lalui, waktu yang Tuhan kita berikan kepada Tuhan, kita boleh menghitung seberapa banyak hal yang boleh kita berikan kepada Allah. Kalau saat ini kita merasakan lelah yang begitu berat, kalau saat ini kita mau merasakan beban yang kita berat, saat ini dengan suara kita memuji Allah. Haleluya Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu
yang boleh kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Tak cukup mulut kami hanya bernyanyi Tuhan, tak cukup mulut kami hanya memuji ya Allah, tapi satu pesan yang Tuhan izinkan bagi kami adalah menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat hari ini Tuhan izinkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang masih kami terima pada hari ini Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang memelihara kami. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Berotoritas dalam Kau di tengah-tengah kami Bapa. Memberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Tatkala setiap kami boleh selesai beribadah, kami boleh menjadi berkat di luar ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracara Engkau sekali lagi Tuhan. Kami mau mungkin segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang akan meluruskan kami semua, menjaga kami Tuhan, biar mulut kami, tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau naikkan pujian kita, dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kesetiaannya Tuhan kita selalu baru rahmat-Nya bagi kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang dikatakan Tuhan Yesus ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biarkan musik saja yang akan memuji Tuhan. Kita semuanya bertepuk tangan, mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus amat baik buat kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan kita tetap baik. Amin. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita mau katakan dalam pujian kita bagaikan bejana.
disitulah kami mampu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran kami dan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami seperti Engkau Yesus. Meskipun itu tidak sempurna, tetapi kami dapat melakukannya. Firman Tuhan dalam kehidupan kami dapat melakukannya. Pada saat kami seperti Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang ada pada kami yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala pikiran yang sia-sia, yang terikat kepada dunia ini, yang terikat kepada penyakit kami, yang terikat kepada persoalan kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan lepaskan itu, Tuhan akan bebaskan itu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus pada saat hari ini. Setiap kami yang hadir pada hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan sama memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Jangan duduk dulu, Uti. Saya bahasa Gorontalo. Jangan dulu. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa apanya? Baiknya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Kayak anak sekolah minggu ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Kok pada kayak patung ini? Jangan kayak patung dong, serem, udah ditutup mulutnya, matanya melotot. Aduh, saya nggak tahu. Bapak ibu ini senyum atau cemberut atau bilang ibu nih. Oke. Sama saya bergerak ya. Kalau bilang apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, baru 2. Yes. Pemusik juga boleh. Jangan mentang-mentang kamu pemusik, kamu lepas dari ini. Kerjaan ibu. Ayo. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Itu dong. Silakan duduk, puji Tuhan. Semangat. Jangan pas zamannya COVID mulut kita ditutup, kita nggak semangat. Cuma yang semangat apanya? Maskernya goyang-goyang endut-endutan begitu. Ya, kita harus semangat. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan pada bulan ini. Judulnya adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Sebenarnya kita bisa nggak sih mempercepat kedatangan Raja? Bisa nggak sebenarnya? Kalau ada yang bisa jawab meskipun tertutup mulutnya, di ada portalnya, boleh juga jawab. Bisa nggak kira-kira kita mempercepat kedatangan Raja? Hah? Kadang nggak bisa? Sebenarnya secara literal atau langsung tidak bisa. Karena Tuhan itu dia yang memiliki segala sesuatu rancangan. Rancangan Tuhan itu tidak bisa kita pahami secara sempurna. Jadi kapan dia mau datang, kapan dia mau menjemput kita itu tidak tahu. Tetapi mempercepat kedatangan Raja maksudnya adalah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mempercepat mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempersiapkan diri kita masing-masing. Mempersiapkan diri. Bukannya kita dengan begini akhirnya Tuhan cepat datang. Tidak. Tetapi kitanya, subjek sayanya ini yang harus mempersiapkan diri. Jadi harus berjaga-jaga dan waspada. Beberapa kali firman Tuhan kan selalu berkontrasnya kepada siapa kita, apa yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang bertanggung jawab atas harta.
Ini bagian juga daripada mempercepat kedatangan Raja. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Yuk, kita akan membaca secara bergantian ya. 14 sampai yang ke-30. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Ya, kita baca bersama-sama. Saya dulu, baru jemaat Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, terhadap aku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Kau telah setia memberikan tanggung jawab dan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita baca sama-sama. Dan camkanlah. Ya, puji Tuhan. Ini sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita tentang harta benda kita. Di sini diceritakan tentang perumpamaan talenta. Talenta itu kita pernah belajar ya, yaitu tentang uang, kemampuan fisik, kecerdasan, kesempatan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang menjadi berharga atau segala sesuatu yang menjadi harta di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Tapi itu semua hanya yang dipercayakan saja. Ingat firman Tuhan tadi, dipercayakan saja. Di Matius 25 semua itu dipercayakan kepada 3 orang hamba. Hal ini menunjukkan bahwa kita tengah berada dalam keadaan bekerja. Ini hamba-hamba ini sedang bekerja kepada tuannya.
tetapi tuannya mau pergi. Akhirnya tuannya itu mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Saya ganti tangan, soalnya ini berat banget, cincinnya gede. Ganti tangan, jadi lebih berat dari mic-nya. Saya ini, maaf ya, saya ini didandanin sama orang Bali asli. Jadi saya kayak orang Bali toh, bukan kayak orang Batak ya. Puji Tuhan, makasih buat pujiannya. Jadi, saya disuruh tadi langsung di pagi-pagi di warning, Ibu sudah ngambil bunga? Waduh, karena saya mau jadi orang Bali, saya disuruh dikasih tugas sama orang Bali ambil bunga. Pergi saya ngacir ke sana, nurut lagi. Asik kedengeran ketawanya, meskipun tertutup mulutnya. Puas saya. Disuruh ngambil bunga di sana, bayangin. Ibu gembala ini. Nutur, tahu nutur bahasa Betawi ini? Tahu nutur ya? Apa tuh? Mungut. Malu loh jemaatnya ntar kena CCTV, ibu gembala nutur gitu. Saya udah ngomong sekarang ya, persiapin ya, jadi nggak usah malu ya. Saya nutur di situ tuh, ambil satu. Akhirnya banyak, bawa pulang pagi-pagi. Wina ini, disebut namanya. Nggak usah disebut, udah tahu siapa yang jadi Bali ya. Ya memang nggak rahasia ini. Ini bunganya, wow, beautiful, udah bangga banget, dia seneng banget. Bagus, cantik Bu, dipuji saya. Karena dia kan pikir kali udah nyuruh ya, jadi dipuji ya supaya senang gitu. Jadi langsung saya berdandan pakai, terus dia dandanin juga, dia ikut ini semuanya nih sampai nggak bisa napas saya kan gemuk didandanin. Puji Tuhan, saya jadi orang Bali hari ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan saat hari ini nggak ngada-ngada sih, nggak terlalu berlebihan. Kita berusaha masuk kepada kehidupan mereka supaya kita bisa merasakan ternyata penyembahan mereka itu kepada Allahnya, Tuhannya mereka itu susah juga ya. Karena harus berpenampilan seperti gini, nggak napas, yang gemuk-gemuk ini pasti nggak napas ini. Seperti Ibu Yuni nunduk langsung dia, Bu Tri, Ibu Sugi mungkin, yang gemuk-gemuk lah, mungkin nggak napas ini ya. Atau jadi mereka ya napasnya sedikit ya Bu, kalau nggak napas mah. Mereka itu menyembah Tuhan dengan penampilan seperti ini, tapi mereka semangat. Mereka sungguh-sungguh dalam penyembahan mereka. Mereka mempersembahkan buah-buahan. Bukan cuma buah-buahan, penampilan fisik juga. Jadi kita berusaha merasakan apa yang mereka rasakan dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang benar. Tetapi kita berusaha hari ini. Jadi bukannya lebay-lebayan ya, enggak lebay-lebayan. Tapi Tuhan izinkan kita melakukan ini. Nah, ketiga hamba ini ada 3 hamba loh. Jadi masing-masing itu dikasih sama tuannya, dipercayakan talenta masing-masing. Jadi tuannya itu mengetahui siapa yang mampu dipercayakan 5 talenta, siapa yang mampu dipercayakan 2 talenta, siapa yang mampu dipercayakan 1 talenta. Jadi itu semua berasal daripada Tuhan atau Tuhan kita. Tuhan itu adalah Kristus yang adalah pemilik dan pengusaha mutlak atas semua harta atau talenta yang ada di dalam pribadi kita masing-masing atau di dalam keluarga kita masing-masing. Sedangkan bicara hamba-hamba, di sini ada 3 hamba ya. Di sini ada hamba-hamba itu adalah orang-orang Kristen atau artinya kita orang yang percaya kepada Tuhan kita. Jadi itu orang Kristen, hamba-hambanya di sini. Perumpamaan tentang talenta ini diawali dengan pertanyaan murid-murid Yesus. Di awal pasal 24 yang bertanya tentang apakah tanda-tanda waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia. Ayat yang ketiga. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, tanda-tanda. Artinya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu ada di dalamnya itu ada tentang kita dipertanggungjawabkan tentang harta yang ada pada kita. Perumpamaan tentang kedatangannya dipertegas di dalam perumpamaan tentang talenta ini, yaitu bahwa Tuhan yang memberikan talenta itu apa tadi? Akan datang kembali
pada suatu hari nanti. Kita nggak tahu saatnya kapan. Dia datang untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban terhadap harta benda yang Tuhan berikan, percayakan kepada Bapak Ibu dan juga saya. Kita akan belajar beberapa hal yang Yesus mau kita tahu dari pelajaran talenta ini. Yaitu kita melihat di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita yakin Tuhan sudah mempercayakan talenta atau harta benda yang ada pada kita. Kita yakin? Yakin? Meskipun merasanya kita nggak punya harta benda. Tapi yakin nggak? Yakin. Kita ayat ke-14 dikatakan mempercayakan. Apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita, apapun itu. Baik harta benda, kemampuan fisik, talenta-talenta lain dalam main musik, apapun itu. Semuanya itu menjadi kekayaan kita. Itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bukan lahir atau ada di dalam diri kita waktu kita lahir. Enggak ada. Apa yang kita bawa? Apa? Kan suaranya ditutup, yang keras kenapa? Keras aja gak apa-apa. Apa? Dosa. Yang kita bawa itu cuma dosa. Kalau napas itu pemberian. Tapi kalau dosa itu memang bawaan kita. Naturnya kita dosa. Itu aja kepunyaan kita. Kalau kamu cuma punya dosa kok sombong? Kita ini cuma punya dosa doang. Gak punya apa-apa kita. Dibilang di sini apapun yang ada, harta benda milik kita itu semua pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan semata-mata melalui apa? Melalui usaha kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan gak berkati, gak mungkin kita punya. Kalau Tuhan gak sertai, gak memberikan kita kekuatan, kemampuan, gak mungkin harta benda itu menjadi milik kita. Ada orang yang betul-betul luar biasa bekerja. Dari pagi ketemu pagi, BP7. Berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Loh, itu sendiri P-nya ada berapa? Kenapa? Dia bekerja mencari harta benda, mencari kekayaan. Tapi hasilnya nol. Pas-pasan, malah ngutang sini, ngutang sana. Ketemu orang doi, kayaknya enak nih orangnya buat ngutang. Baru orang pakai anting gede sedikit, kayaknya ini boleh nih. Boleh buat ngutang nih. Jangan. Kenapa? Kita harus yakin. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu berasal dari Tuhan. Itu cuma dipercayakan kok. Sementara sifatnya. Enggak lama. Aplikasi buat kita semuanya. Kita merasa apa yang kita miliki. Apa yang kita usahakan. Apa yang ada pada kita. Baik itu harta dari warisan nenek moyang. Ataupun itu yang kita kerjakan, kita usahakan dengan banting tulang. Kita merasa itu adalah usaha kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita. Kita lupa kepada Sang Pemberi. Kita lupa bahwa Dia adalah sumber berkatnya. Dialah yang memberikan berkat itu kepada kita. Akhirnya apa? Kita merasa itu menjadi milik kita 100%. Merasa itu adalah usaha kita 100% tanpa campur tangan Tuhan. Hari-hari hidup kita adalah kepemilikan Tuhan. Segala harta benda karunia dan kemampuan hanyalah pinjaman dari Dia, dari Tuhan. Yang satu hari nanti kita tinggalkan dan kita pertanggungjawabkan. Jadi semua yang ada pada kita, yaitu harta benda, suatu kelak itu akan kita tinggalkan. Sedikit pun tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita ikut sertakan.
Tidak ada. Karena kita datang telanjang, pulang pun telanjang di hadapan Tuhan. Jadi untuk apa kita menyombongkan? Menyombongkan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Kalau kita sadar itu adalah milik dan pemberian Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-28 ayat ke-29. Kita baca. 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya di sini adalah siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan bilang apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita dipercayakan sama Tuhan 1 talenta atau 2 talenta, kita harus bertanggung jawab dengan talenta itu. Dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Baik cuma sedikit. Cuma sepeser katanya. Kita harus bertanggung jawab dengan itu. Kita harus gunakan dengan benar. Kalau kita tidak menggunakan dengan benar talenta itu. Di sini dikatakan apa? Akan diambil. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar. Di sini dikatakan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ini bicara hukuman. Hukuman kepada hamba yang tidak setia atau malas. Alkitab atau Tuhan tidak suka dengan orang malas. Kalau kita malas kita disuruh belajar kepada siapa? Iya, semut. Belajar kepada semut. Saya waktu sekolah minggu dengar bilang belajarlah kepada semut, saya ngeliatin semut. Kenapa ya suruh belajar dia? Udah nanti binatang kecil. Mungkin otaknya paling kecil juga kali ya. Otaknya nggak ada kali atau kecil. Tapi kok suruh belajar sama dia? Otak saya gede ini. Masa suruh belajar sama yang kecil yang otaknya cuma setitik mungkin. Saya perhatikan. Oh ternyata semut itu rajin. Bukan pinter, tapi rajin. Dia rajin. Jadi dia ngajak teman-temannya untuk ngangkat makanan yang lebih besar dari badannya. Kalaupun satu dia mampu mengangkatnya tapi digeser-geser. Jadi jangan malas. Kalau kita malas hukumannya akan diambil semua apa yang ada pada kita. Diambil kembali oleh Tuhan. Atau oleh Tuhan yang pemilik hidup kita. Harta yang dikumpulkan tidak mendatangkan manfaat bagi siapapun juga. Karena kenapa? Karena kita tidak menggunakan dengan benar harta kita. Jadi diambil sama Tuhan karena harta kita tidak bermanfaat. Kita kerja mati-matian, kita punya ini, punya itu, tapi enggak ada yang kita bisa bantu. Baik orang miskin, yatim piatu, ataupun gereja, enggak ada yang kita dukung. Enggak ada yang mau sedikit pun yang kita bawa untuk rumah Tuhan kah? Untuk anak-anak terlantar kah? Orang fakir-fakir miskin kah? Enggak ada yang kita berikan kepada mereka. Artinya harta kita tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat itu akan diambil oleh Tuhan atau Tuhan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Yakobus 5 ayat 3. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mempercayakan apa yang ada pada kita, kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, yang kita sudah tahu seluruh dunia ada COVID-19, banyak penderitaan, banyak perusahaan tutup, banyak orang-orang kelaparan, banyak orang yang dipensiunkan dini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi yang ada di pikiran kita adalah bagaimana mengumpulkan harta duniawi saja. Bagaimana mengumpulkan harta duniawi saja.
Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat. Apa yang kita kumpulkan sekarang, yang fokus dalam diri kita, Tuhan bilang itu sudah berkarat. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini bicara upah. Kalau kita memposisikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan mendapatkan upah, kata Tuhan. Kita akan mendapatkan upah yang luar biasa daripada Tuhan. Bayangin 5 talenta jadi 10, Tuhan bilang apa? Talentanya ditambahkan lagi daripada orang yang tidak menggunakan talenta itu dengan benar. Diambil, dikasih kepada orang yang menggunakan talentanya dengan benar. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Arti dari bagian perumpamaan ini adalah berkat dalam kehidupan ini, yaitu kekayaan dan harta benda duniawi ini, ataupun talenta-talenta lain dipercayakan kepada kita untuk digunakan sebagai kemuliaan Allah. Karena pada saat kita menggunakan untuk kemuliaan Allah, itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi pelayanan gereja kita, bagi penginjilan yang sedang berlangsung atau terjadi. Ibu ngomongin gimana ya? Soalnya saya tuh cuma 2 juta untuk beli baju, beli makan, beli ini. Hitung-hitung bon. Pernah ada dulu orang yang ngomong sama saya gini, Bu, kalau mau kasih perpuluhan itu bagaimana ya Bu? Atau kita hitung duit, terus kita potong utang dulu, utang-utang kita, terus baru sisanya baru kita hitung 10%. Ibu ketawa, ngakak, seneng banget, lucu. Dulu kenapa Bu? Yang punya utang siapa? Kenapa maksud Ibu? Yang punya utang siapa? Saya, tapi untuk ini. Lah, kok lu bebanin sama Tuhan? Masa uang gajinya dipotong utang dulu? Misalnya gajinya cuma 1 juta, utangnya 300, sisa berapa tuh? 700. Ya, sisa 700. Terus baru 10%. Jadi Tuhan utang gak? Artinya kan Tuhan utang ya. Yang 300.000 itu jadi utang Tuhan juga dong. Barengan sama lu kongsi. Jadi pego-pego sama Tuhan. Ya ampun. Salah saya bilang. Kalau memang kamu punya utang bukan untuk usahamu, tetapi untuk kepentingan pribadinya, tidak boleh dipotong. Itu menjadi milik Tuhan, 10%. Jadi kita harus menggunakan keuangan kita dengan benar. Kita harus menggunakan segala sesuatu harta milik kita yang Tuhan percayakan dengan benar. Dengan berhikmat, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini loh yang saya punya. Kasih cukup perbendaharaan rumah saya. Apa yang ada pada perbendaharaan rumah saya, kasih cukup loh Tuhan. Yang bicara dikatakan iman tuh dapat langsung. Sisakan perpuluhanmu. Sisanya doakan supaya cukup. Itu menggunakan berkat Tuhan dengan benar. Dengan memuliakan Tuhan. Jadi kita harus menggunakan keuangan kita, harta benda kita dengan benar. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita tidak menggunakan berkat Tuhan itu dengan benar, suatu saat pada saat pertanggungjawaban itu dimulai, semuanya akan hilang daripada kita. Kita nggak akan menikmati apa-apa. Kita tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Kita hanya sibuk mengumpulkan harta di duniawi. Tetapi kita tidak pernah sibuk mengumpulkan harta di surga. Salomo menjelaskan dalam Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Baca Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. Tuhan ingin kita tidak pelit untuk apapun juga. Jangan perhitungan sama Tuhan. Jangan.
Coba kita baca Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kata menyebar di sini bukan berarti memfoya-foyakan buat diri masing-masing. Tetapi kata menyebar di sini orangnya peka terhadap kebutuhan sekitarnya. Untuk menolong sesama yang kekurangan. Untuk menolong pelayanan gerejawi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi ke depan. Meskipun kita pikir kita hanya punya sedikit. Tetapi pada saat kita tidak memperhitungkan apa yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah Salomo menulis, kita semakin diberkati Tuhan. Semakin ditambahkan oleh Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing. Kenapa kita berkekurangan? Kenapa kita selalu susah, masalahnya, persoalannya itu saja? Koreksi dalam diri kita. Adakah sesuatu yang tidak beres di dalam kita untuk mengatur keuangan kita? Kita terlalu banyak memfuya-fuyakan untuk diri kita sendiri. Untuk kesenangan kita, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan untuk lingkungan sekitar kita, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan untuk kebutuhan gerejawi kita dalam pelayanan penginjilan yang sedang berlangsung. Itu menjadi satu koreksi dalam diri kita. Yang terakhir adalah ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita baca lagi sama-sama. Ayat ke-24 dan ke-25. 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Tuan, karena itu aku ini adalah ketakutan dan kemalasan, bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Ketakutan dan kemalasan. Pembelaan diri sendiri. Meskipun ia hanya menerima 1 talenta, ia tetap harus mempertanggungjawabkan. Ini sebuah dalih yang diberikan oleh hamba yang ketiga. Diberikan 1 talenta. Dia memiliki dalih. Dalih apa? Dalih untuk menutupi kemalasannya. Memang biasanya orang-orang yang salah atau orang yang berdosa atau orang yang malas selalu banyak dalih. Gak pernah kalau dikasih tahu, dikasih nasihat, gak pernah diem. Jadi hamba yang ketiga ini yang dikasih 1 talenta, dia itu berdalih. Berdalih apa? Dia berdalih sedang menutupi kemalasannya. Dia malas mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, yaitu harta benda ataupun talenta-talenta lain. Dia tidak mengembangkannya. Dia lebih senang, katanya dia menjaga, melindungi talenta itu supaya nggak boros. Padahal karena dia malas. Orang malas memang nggak akan dapat berkat. Kelihatannya sih rajin. Pergi, shit. Ada satu keluarga, suaminya nggak kerja, karena istrinya kerja supaya dia juga dihargai sama orang lain, sama tetangga atau saudaranya atau siapapun. Dia kerja, akhirnya dia setiap pagi pergi kerja, setiap pagi kerja. Ternyata dia kerja kemana? Ke warung kopi. Kalau warung kopi ngocok kopi mah boleh itu kerja ya? Enggak. Warung kopi tapi nongkrong. Dia bukannya bikin kopi tapi minta kopi. Jadi dia pagi begitu. Dia ngopi. Giliran saatnya setiap 1 bulan harusnya kan nyetor gaji dong sama istrinya. Dia nyetor si gaji tapi dia ngutang. Karena kenapa? Dia malas.
Yang dia usahakan itu bukan usaha, tetapi dalih untuk menutupi kemalasannya. Sesudah itu dia nanti mengeluh sama Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa cuma satu berkat-Mu Tuhan? Kenapa cuma satu talentamu Tuhan? Ya udahlah, saya taruh aja, saya simpan aja, saya kubur aja dalam tanah. Dia sedang menutupi kemalasannya. Si pemalas ataupun yang rajin, mereka bertiga hamba itu semuanya saya ganti-ganti tangan Melissa. Buka dia. Mereka bertiga diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Diminta oleh Tuhan pertanggungjawabannya dari 5, 2, dan 1. Enggak ada yang lewat, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban Tuhan. Malas, rajin, sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, semuanya Tuhan minta pertanggungjawaban. Yang pertama mengalami kerugian adalah diri kita sendiri. Yang pertama mengalami keuntungan adalah diri kita sendiri terhadap talenta yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Meskipun Tuhan minta pertanggungjawabannya, tetapi sebenarnya yang paling berdampak pertama adalah diri kita sendiri terhadap talenta itu. Jadi jangan suka membela diri. Jangan suka kita ngeles-ngeles sama Tuhan. Protes-protes. Jangan suka bilang begini-gini sama Tuhan. Karena kita sedang menutupi kekurangan atau kemalasan kita. Gak usah kita ngomong aja, Tuhan udah tahu kita siapa. Makanya dikasih satu talenta. Coba kalau si pemalas itu, kalau Tuhan ini tidak maha tahu, kalau si pemalas itu dikasih yang 5, si pemalas ini dikasih 5 talenta, kira-kira Tuhan itu mengalami kerugian gak? Pasti mengalami kerugian. Dikasih 5 tapi dikubur. Jadi Tuhan itu maha tahu. Makanya si pemalas ini dikasih 1 aja talenta. Memang dasar pemalas ia tetap 1. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Baik bekerja untuk diri sendiri ataupun bekerja untuk Tuhan. Hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Dia bilang Tuhan itu jahat. Dia bilang Tuhan itu kejam karena memberikan atau mempercayakan kepadanya 1 talenta. Pikirkanlah berapa kira-kira talenta yang ada pada kita. Sekarang tiba saatnya kita memikirkan dalam diri kita masing-masing. Berapa sih talenta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Hanya kita yang tahu bersama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan dengan talenta itu? Yang Tuhan percayakan buat kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita mau sebagai seorang pemalas? Ataukah kita mau hanya memfoya-foyakan harta benda yang Tuhan berikan? Ataukah kita mau harta benda kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita takut dan malas? Atau baik dan setia kepada talenta yang Tuhan berikan? Itu menjadi satu tantangan dalam diri kita. Kita berdoa. Seperti hamba yang tidak setia mengembalikan yang 1 talenta itu kepada tuannya. Lalu bagaimana seandainya Tuhan meminta dikembalikan semua miliknya yang ada pada seluruh hidup kita? Mungkin kekayaan kita hanya talenta memainkan musik. Mungkin kekayaan kita di dalam diri kita hanya sebagai MC, singer, atau guru sekolah minggu. Mungkin kekayaan dalam diri kita hanya harta benda yang berupa warisan dari orang tua. Atau mungkin kekayaan dalam diri kita harta benda atau talenta yang Tuhan berikan yang sekarang kita nikmati.
Bila kita tidak mengusahakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana seandainya Tuhan mengambil itu semua daripada diri kita? Baik itu kesempatan hidup, kesempatan melayani, kesempatan memberi pelayanan Tuhan. Memberi untuk pelayanan Tuhan dengan hartamu. Kesempatan hidupmu untuk melayani Tuhan dengan waktumu. Ingatlah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Dan Tuhan akan meminta itu semua kembali kepadanya. Tuhan akan datang. Pasti. Dia akan datang. Cepat atau lambat dia pasti datang. Seperti seorang tuan yang telah kembali dari berpergian dan meminta pertanggungjawabannya kepada hamba-hambanya yang telah dipercayakan talenta. Begitulah Tuhan kita. Dia akan datang kembali. Meminta pertanggungjawaban dari diri kita masing-masing terhadap harta benda yang Tuhan izinkan percayakan, kita olah, kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya minta singer dan MC untuk ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita merenungkan perumpamaan ini. Katakan ku mau seperti Yesus, refnya saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan perumpamaan ini. MC dan singer menyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Apakah kita menjadi hamba yang dipercayakan 5 talenta? Ataukah menjadi hamba yang dipercayakan 2 talenta? Atau mungkin kita menjadi seorang hamba yang dipercayakan 1 talenta? Itu menjadi perenungan kita dan introspeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui harta benda yang Tuhan percayakan kepada saya saat hari ini di dalam perbendaharaan rumahku. Tuhan, katakan kepadamu, kepada Tuhanmu, apapun yang engkau lakukan dari talenta yang Tuhan percayakan. Bersyukur pada siang hari ini. Tidak secara kebetulan Tuhan memberikan kami firman untuk mengingatkan kami supaya kami dapat menggunakan talenta kami, apa yang ada dalam hidup kami yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kami kelola, itu menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bertindak, kami dapat berlaku, kami dapat mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa Tuhan,
karena kami orang berdosa. Tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu hidup dalam kehidupan kami. Dan Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat menggunakan harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah yang memiliki firman yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan terus berbicara kepada kehidupan kami. Dan Tuhan terus memberikan keingatan kepada kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 194. Genap hartaku kuserahkan. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk suku Bali Tuhan. Engkau yang mengetahui
apa yang menjadi kerinduan bagi umat-umat Tuhan di Bali Tuhan. Bila kiranya juga Tuhan berkati, kami mohon lawatan-Mu Tuhan untuk Bali ya Tuhan. Bila kiranya Bali boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah diutus untuk menyebarkan berita kebaikan, berita Injil di Bali Tuhan. Di dalam nama Yesus, bila kiranya Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat, pimpinan, kesehatan, berkat yang daripada Tuhan. Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap umat Tuhan yang ada di sana. Kiranya boleh Tuhan pakai juga untuk menjadi alat-Mu dalam pemberitaan Injil di sana ya Bapa. Tuhan, Bali adalah tujuan wisata lokal maupun internasional Tuhan. Bila kiranya Tuhan juga pakai ya Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang berkunjung ke Bali Tuhan, boleh Engkau pakai untuk menjadikan pemberita Injil di sana ya Bapa, sehingga di sana banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Bali diberikan kedamaian, diberikan ketentraman ya Bapa, sehingga Bali dapat menjadikan tujuan wisata buat menambah negara, pemasukan di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pemimpin yang ada di Bali, kiranya juga Tuhan memberkati supaya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Bali boleh kami juga rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan, yang sungguh berat Tuhan dalam memimpin bangsa kami, khususnya di tengah-tengah penyebaran COVID-19 Tuhan. Bila kiranya Engkau berkati Pak Joko Widodo dan seluruh jajarannya dalam memberantas penyebaran COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gugus tugas penanganan percepatan pemberantasan COVID-19. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Bila kiranya kami dapat menjadi disiplin dalam menjaga kesehatan kami Tuhan, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami kiranya boleh berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, para relawan yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Bila kiranya juga Tuhan pimpin dan memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan mungkin yang terpapar virus ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk perbaikan gereja-Mu Tuhan, kami hanya menyerahkan ke tangan Tuhan. Satukan hati kami, iman kami, supaya kami juga boleh menyisihkan berkat yang daripada Tuhan untuk perbaikan rumah-Mu di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, apapun usaha dan pekerjaannya Tuhan, di dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Yang sedang berbeban berat Tuhan, kiranya juga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada mereka ya Bapa. Yang merindukan teman hidup Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan teman hidup yang seiman dan sepadan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini mungkin sedang bepergian Tuhan, di dalam kota maupun di luar kota, dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Kiranya juga Tuhan pimpin dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman yang sungguh indah yang telah Tuhan berikan buat kami. Kiranya firman ini dapat menjadikan pelita di kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu mengatakan kepada kami harus mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan atau mempergunakan talenta yang Tuhan berikan buat kami. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menjadikan saluran berkat buat kami.
Bila kiranya Tuhan memberkati Bapak secara khusus dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Sebagai pendamping dari Bapak Pendeta kami, Tuhan juga berkati. Sebagai hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan di sekolah minggu, Tuhan, kiranya Engkau jamah dan pimpin ya Bapak. Apa yang telah ditabur oleh hamba-Mu ini kiranya dapat boleh bertumbuh dan dapat menghasilkan buah yang lebat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami jalankan Tuhan. Tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami rindu memberikan berkat ini, mengembalikan kepada-Mu Tuhan. Bila kiranya Kau pakai persembahan ini sehingga dapat berguna bagi pelayanan kami dan tempat ini. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, bila kiranya juga Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini yang kami naikkan kehadirat Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan pujian kita, hati hamba.
mujizat Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati persekutuan yang indah pada hari ini dalam ibadah kami. Dan kami ada waktu untuk menaikkan segala puji-pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur menaikkan setiap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, dan yakin dan percaya Tuhan pasti menjawabnya. Dan kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, menguatkan kami, supaya kami dapat bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga waktu Tuhan datang untuk meminta pertanggungjawaban kami, dan kami dapat melakukannya dengan setia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji, sembah Anak Roh Kudus. Jemaat yang persilakan dulu saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu.